warisan dan pewaris adalah sesuatu yang untuk rebutan. Benar nggak? Kalau ada orang meninggal, itu kira-kira kebanyakan orang menunggu warisannya atau nggak mau? Kalau ada orang kaya raya, punya tanah banyak, punya rumah banyak, kira-kira anaknya kebanyakan nggak maulah warisan atau rebutan. Kadang-kadang antara ibu dengan anak rebutan juga. Kadang-kadang anaknya nangis berbesmili gara-gara ibunya mengambil seluruh warisan, atau sebaliknya ibunya nangis gara-gara anaknya ingin ngambil seluruh warisan. Mohon maaf, kursi presiden itu banyak yang ingin warisi atau banyak yang nggak mau? Kursi presiden itu banyak yang apa? Banyak yang mau. Belum mati pun ditunggu, apalagi udah mati. Kursi rektor, kursi apa? Lurah, camat, pasti banyak kan? Nunggu itu antri. Padahal yang mewarisi orang mati, pasti yang ditinggalkan sesuatu yang habis, benar nggak? Tetapi ada warisan yang mewariskan Allah. Allah nggak akan mati. Pasti yang diwarisi sesuatu yang mahal, Al-Quran. Siapa yang mewarisi Quran? Terbuka nggak warisan Quran? Terbuka. Yang mau ngafal, kira-kira ada yang larang? Tapi yang dengar rebutan nggak? Oh enggak ya? Saya tanya, Quran dengan dunia dan seisinya mahal yang mana? Tapi yang rebutan yang mana? Dunia atau Quran? Iya toh. Kenapa orang nggak rebutan menghafal Quran? Kenapa orang nggak rebutan memahami Al-Quran? Nah, kita itu jadi ingin pewaris atau tidak? Kalau kita ingin jadi pewaris, kita ingin rebutan. Kita ingin paling banyak mengambil Al-Quranul Karim. Maka Rasul mengatakan, Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wa dirhaman. Sesungguhnya Allah tidak mewariskan rupiah maupun dolar, dinar, emas maupun dirham perak. Innama yuwarrisul ilma. Tiada lain Allah itu mewariskan, Rasulullah mewariskan ilmu dinul Islam. Faman akhadaha akhada bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu ini, dia akan mengambil bagian yang sempurna. Maka orang yang paling mulia adalah orang yang mau mewarisi Al-Quranul Karim. Itulah sebetulnya perkataan kemuliaan yang Allah sampaikan dengan para nabi dan para rasul. Wa waritha Sulaiman Daud. Nabi Sulaiman pun mewarisi Nabi Daud. Yang diwarisi apa, Bu? Sebagai nabi. Yang diwarisi sebagai apa? Orang ahli ilmu. Yang diwarisi apa? Orang yang ahli agama. Yang warisi sebagai raja juga. Tetapi doanya Nabi Zakaria alaihissalam ketika minta anak, mintanya apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Mewarisi aku dan mewarisi keluarganya Yakub, mewarisi perjuangan. Nah, kalau kita ingin mewarisi perjuangan di dunia Islam, kita ingin mewarisi Indonesia, mewarisi Islamnya. Indonesia itu negara Islam. Indonesia itu negara syariah. Pendiri negara kita telah menjadikan Indonesia negara Islam. Berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dekret Presiden 15
menjiwai ya Piagam Jakarta, menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Baik, Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu sampai mengatakan di waktu haji wada itu kan biasanya perpisahan itu merumuskan sesuatu yang diwariskan. Rasul mengatakan setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan buat kalian nikmatku dan aku genapkan agamamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Kemudian Rasul menerangkan isi khutbahnya, di antaranya menghancurkan jahiliyah, menghancurkan riba, menghancurkan kefanatikan golongan, kemudian menegaskan kehormatan darah seorang mukmin. Kemudian terakhir kali, saksikanlah aku telah menyampaikan, hendaklah ini kalian menyampaikan orang di belakang kalian, yaitu menyampaikan dinul Islam kepada seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pewaris umum ya, pewaris Islam, pewaris Quran ya. Ini harus kita rebutkan. Mohon maaf, kalau Pak Rektor mati cepat ada penggantinya. Tapi kalau Pak Kiai mati, ulama mati, ustadz mati, penggantinya banyak nggak? Hatta anaknya sendiri kadang-kadang apa? Mohon maaf, bapaknya ustadz, anaknya belum tentu. Hah? Bapaknya ustadz, belum tentu apa? Ustadz juga, benar nggak? Ini gawat ini ya. Makanya saya pikirkan, karena usia saya sudah 50 tahun ini, mikir anak-anak saya kapan selesai hafalan Qurannya ya. Ya, baru 6 yang hafal Quran. Yang 4 nyusul kan, masih kecil-kecil. Mudah-mudahan 4-nya juga nyusul hafal Quran. Baru 10 anak saya. Ya, baru 10 anak saya. Ini yang saya pikirkan, karena itu pewarisan dzurriyyatan. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah memilih Adam. Innallaha astafa Adam wa Nuha dan Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, keluarganya Imran. Ala alamin, seluruh alam semesta. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan sebagian dari sebagian yang lainnya. Kata Allah, faminhum dzalimun linafsi. Tapi sayang Bapak Ibu, yang mewarisi itu ada yang zalim. Ibu Bapak, kalau ada orang mewarisi keris, kemudian kerisnya dibuang, marah nggak kira-kira? Marah. Ya. Orang bilang, nah ini warisan saya, buku yang mahal buat engkau, tapi nggak pernah dibaca, marah. Lah ini kita katanya mewarisi Quran, nggak belajar Quran. Mewarisi Quran tapi nggak mau menghafal Quran. Baca qulullah juga bagus lah, tapi jangan terus qulullah terus setiap sholat. Faminhum dzalimun li nafsi, ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, sebagian mereka ada yang pas-pasan, minimalis Pak. Muqtasid itu artinya, Pak, kalau minimalis rumah bagus ya. Orang punya rumah minimalis ya, bagus ya. Bagus. Makanan minimalis. Kok baca Quran kok minimalis? Masuk qiyamul lail minimalis. Masuk infak minimalis. Perjuangan jangan minimalis, maksimalis. Maka dikatakan wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka dan sebagian ada yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum sabiqun bil khairati dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah karunia Allah yang agung. Apa karunia Allah yang agung? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wal lu'lu'a wa
libasum fiha harir. Jadi kalau kita mewarisi apa yang Allah wariskan kepada kita dan Rasulullah wariskan kepada kita, maka kita akan kekal sebagaimana kekalnya Islam. Kita akan mulia sebagaimana mulianya Islam. Maka Allah mengatakan dalam Quran, wa innahu ladzikrun laka, dan Quran itu kemuliaan bagimu, wa liqaumika, dan kaummu, wa sawfa tus'alun, dan engkau akan dimintai pertanggungan jawab. Indonesia itu gonjang-ganjing karena akidahnya nggak jelas. Apalagi sekarang dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini saya tunjukkan ya, bagaimana kemuliaan orang Islam dan kehinaan orang yang meninggalkan Islam. Bapak Ibu kalau nyekolahkan anak ingin cari apa? Ilmu. Tapi sering ilmu kalau nggak disertai dengan akidah dan misi hidup nggak jelas. Contohnya apa? Ada seorang dokter, imam masjid besar di Jakarta, itu ngomong Trinitas sama dengan Asmaul Husna, nyambung nggak? Ini imam masjid tuh. Bahkan dia sebagai ketua rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ngomong Trinitas sama dengan Asmaul Husna. Kan kurang ajar ini. Mosok syirik disamakan dengan apa? Asmaul Husna. Yang kedua, ada orang lulusan Limhanas terbaik, bahkan sebagai apa? Penasehat MUI dan penasehat IJMI, tapi apa? Membela mati-matian Raden Kanjeng pengganda duit. Ketika diingatkan hati-hati, itu nggak benar. Enggak, Raden Kanjeng itu mukjizat dan karomah dari Allah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu saya katakan kemuliaan pewaris Nabi itu manakala dirinya itu ya tidak bisa dijual dengan harta dunia. Memiliki kemuliaan besar karena kaya dengan Allah, mulia dengan Allah, kekal dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ngajak dakwah kepada siapa? Ratu Bilqis agak ragu-ragu, bener gak ini Sulaiman ini? Dia cari duit atau cari apa dia? Maka disiapkan hadiah. Kira-kira Nabi Sulaiman kaya nggak Bu? Kaya. Kalau kaya sogokannya kira-kira besar atau kecil? Besar banget. Tapi Nabi Sulaiman ketika sogokannya datang langsung bilang, aku itu dari dimana? Engkau mau nyogok aku? Beli aku dengan hartamu? Fama atani Allah, apa yang Allah berikan kepadaku khairu mimma atakum, lebih baik daripada apa yang diberikan kepada anda. Irji' ilaihi, pulang sana ke negerimu sana. Falana'tiyannahum bijunudin, aku akan datangkan dengan tentara yang gak bisa dilawan sama sekali. Karena beliau tegas, akhirnya apa? Ratu Bilqis pun tunduk kan, datang kan, dibikin bingung. Tiba-tiba singgasananya di sampingnya kan, dan akhirnya masuk Islam. Nah, kalau orang Islam itu mewarisi Islam, satu aja, sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, itu aja sudah merasa kaya kan? Karena kalau semiskin-miskin Bapak Ibu, kalau sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya apa Bu? Dunia dan sisinya. Jadi kalau ibu sudah sholat subuh, ya sebelum subuh sholat 2 rakaat, kemudian kalau aku nggak punya apa-apa, itu berarti ngecewain Allah kan? Allah bilang, aku sudah kasih engkau dunia dan isinya, engkau merasa miskin, kurang ajar kok. Benar nggak? Maka kalau jenderal-jenderal yang tahu sholat subuh dan sering sholat subuh,
Itu seperti jenderal siapa? Umar. Yang apa namanya? Itu loh, yang apa? Kapolda NTB. Dia katakan yang paling tinggi bagiku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah kalau Allahu Akbar, aku yang harus terdepan. Sholat saya harus terdepan dan sebelah kanan. Ngajak apa siapapun orangnya, ku tinggalkan. Oh begitu, itu baru gitu ya. Maka seperti yang disampaikan oleh siapa juga Jenderal Gatot ya, tentang siapa Jenderal Sudirman itu Muhammadiyah dari Surabaya loh. Iya. Yang pennya zaman dulu itu la ilaha Muhammad Rasulullah loh. Yang ketika mau apa? Dibunuh berkali-kali, diserang berkali-kali, ya. Ternyata apa? Bisa diselamatkan oleh Allah. Ketika tanya apa jimatmu? Pak Jenderal, jimatku siji jimat mati. Apa jimatnya itu? Satu, setiap bakal wudu lagi. Gantung ke wudu. Yang kedua, sholat tepat waktu. Ya. Yang ketiga, selalu ikhlas di dalam berjuang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pewaris Nabi yang umum adalah semua pejuang Islam yang hidup di dunia ini tahu hidup ini sementara. Ibu, hidup kita sementara, Bu. Hidup di dunia ini sementara. Karena apa? Asli kita di mana, Bu? Alamat kita di mana? Di surga, benar? Jadi yang saya tulis tadi alamat sementara, Bu. Cuma alamat apa? Sementara. Orang tanya, Ustaz, itu rumah sendiri atau rumah siapa? Ya alhamdulillah saya bangun. Kok sementara? Ya memang bukan di situ. Untuk itu kalau ibu bapak rumahnya kurang menarik, duitnya kurang menarik, dikatakan apa? Memang ini bukan kelasmu yang di surga sana. Ya, ini bukan rumahmu yang di surga. Sehingga jangan mikirkan remeh-temeh mikir dunia ini, ya. Karena apa? Ya laitani qaddamtu li hayati mana? Di surga. Maka apa Bapak Ibu? Rabi bin Amir, mulianya Rabi bin Amir itu. Coba kita lihat. Ini kita baru masih pertama kali ya. Kita baru pewaris pertama, pewaris umum pejuang. Ya. Dikatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan Rabi bin Amir untuk ketemu Panglima Rustum, Panglima Persia. Panglima Rustum berusaha untuk mematahkan psikologi daripada Rabi bin Amir dengan menggelar permadani yang sangat panjang. Kanan kirinya dikasih emas, perak. Mohon maaf Bu, kalau orang kampung datang ke Jakarta, datang orang kaya kanan kirinya emas, perak, permadani, kira-kira jalannya gimana Bu? Hah? Kira-kira kurang pede kan Bu ya? Ini dia memang apa? Bawa apa namanya? Kendaraannya sambil nyuk dengan apa tombaknya itu robek itu permadani itu. Ingatkan yang engkau banggakan bagi aku nggak ada artinya apa-apa. Kemudian setelah itu dia ditanya, waktu itu dulu Bapak, orang Arab itu adalah daerah jajahannya Persia atau Romawi. Maka ketika datang, loh, karena Badui berani amat engkau datangnya aku. Apa karena engkau kekurangan makan? Nanti pulang saya bawain beras ya, saya bawain gandum ya. Atau rajamu sedang dolim, tenang aja nanti aku ganti. Itu ledeknya gitu. Akhirnya ngomong apa? Wahai Rustum, itu dulu kami makan bangkai, kami makan apa? Haram, kami berzina, kami syirik. Sekarang Rasulullah telah menyelamatkan kami. Kami datang ini diutus oleh Allah. Nahnu qaumun
Ibta'atsanallah. Kami itu kaum yang dikirim oleh Allah. Untuk apa? Linukhrija, untuk supaya kami mengeluarkan man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Satu, ingin menyelamatkan manusia dari perbudakan manusia untuk manusia menuju penghambaan kepada Allah yang esa. Mulia gak Bu? Mulia gak Bu? Bu, orang itu kalau sudah jadi budak Bu, mohon maaf Bu, yang namanya kiai, pantas gak Bu megang tangannya perempuan yang usianya 70 tahun yang ngomong apa? Akhirat itu hanya ramalan gitu ya, dan baca la haula wa subhanahu wa ta'ala pun gak bisa, sallallahu alaihi wasallam pun gak bisa. Itu cium-cium dalam rangka apa? Supaya diangkat sebagai calon gubernur. Itu kira-kira menghinakan dia enggak itu? Menghinakan dia enggak? Bapak Ibu, kalau orang tidak punya misi ibadah Bu, walaupun profesor, itu nyembah-nyembah sama si kanjeng itu Bu, pengganda duit itu. Sampai diingatkan, kalau gitu nanti dicopot loh sebagai anggota MUI. Gak apa-apa, copot anggota MUI, copot apa nggak Pak Ijmi, karena memang ini adalah wali Allah dikirim ke dunia untuk menyelamatkan kita dari krisis. Hinanya luar biasa. Tapi kalau orang beriman tegak Bu, nggak mau. Ya, contoh banyak. Yang kedua, linukhrija man syaa min dzikri dunya ila sa'ati dunya wal akhir. Aku datang misinya apa? Membahagiakan orang, mensejahterakan orang, melepaskan orang dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia dan akhirat. Orang Islam itu kalau mewarisi risalah Nabi, Masya Allah, Islam itu Bu, kalau sudah dipercaya, subhanallah, kesejahteraan gampang sekali Bu. Kemarin saya kaget, saya belajar dengan mahasiswa, saya bilang, mahasiswa, salah satu saya dosen tata negara hukum Islam, hukum tata negara Islam. Saya tanya, tolong itu dilihat kekuatan zakat Indonesia itu kira-kira berapa per tahunnya. Saya kaget Bu. Kata anak-anak nih, dibuka, yang ngomong banyak itu 280 triliun. Gede apa kecil Bu? 280 triliun itu ternyata ketika saya bagi penduduk Indonesia 240 juta, kira-kira satu keluarga itu 4 orang, berarti sekitar 60 juta keluarga ya Bu ya. Itu kalau dikasih setiap tahun semuanya itu dapatnya berapa Bu? Dapatnya sekitar 5 juta per orang, per keluarga. Tapi kalau dibikin 5 tahun dikasih, itu per keluarga 25 juta. Saya tahu, kalau sekarang orang miskin Indonesia dikasih 25 juta, bisa mandiri nggak Bu? Oh, kaya orang Indonesia itu. Dan itu semuanya loh, apalagi kalau dikasih miskin lagi, yang miskin saja, subhanallah. Itu terjadi Bu pada zaman Utsman bin Affan. Setiap keluarga itu dikasih oleh Utsman semuanya. Berapa Bu dikasih? 170 juta per tahun. Jadi kalau kita satu keluarga dikasih 170 juta, itu kira-kira cukup nggak Bu? Nggak perlu ribut-ribut pakai sertifikasi. Nggak perlu sertifikasi, sebulan 15 juta cukup kan? Ini kemuliaan orang yang menjadi puas pejuang Allah. Maka kemudian menyelamatkan yang ketiga, menyelamatkan manusia dari kezaliman manusia menuju kepada keadilan Islam. Ibu Bapak, doa yang paling terkabulkan kalau diamini oleh malaikat, dan di antara malaikat yang paling mulia adalah
malaikat pemikul arsy. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 8, 9, 10 dikatakan, perhatikan Bu, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Pemikul arsy yang jumlahnya 8 dan malaikat-malaikat yang di sekitar arsy beriman kepada Allah, bertasbih kepada Allah, wa yastaghfirun, dan memintakan ampun lilladzina amanu, buat orang beriman. Siapa yang dimintakan ampun? Aktivis tuh. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu, dan mengikuti jalanmu. Jalan Allah dakwah. Wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim, jagalah mereka dari azab jahim. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah masukkan mereka jannati adnin allati wa'adtahu, surga yang Kau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka. Wa azwaji, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Subhanallah. Pendakwah, aktivis, pewaris ilmu Nabi itu didoakan oleh malaikat pemikul arsy. Bapak Ibu tahu mau dikasih tahu bagaimana profil malaikat itu? Dalam hadis sahih Rasul katakan, "Udzinali an uhadditsakum bimalakin min hamalatil arsy." Aku dikasih izin oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian profil malaikat pemikul arsy. Rijlah fil ardh, kakinya di bumi, Bu. Wa ala ra'sihil arsy, di atas kepalanya arsy. Wa baina syahmati udhunihi, dan antara telinganya, wa mankibihi, dan pundaknya, sab'atu mi'ati 700 tahun kecepatan cahaya. Tinggi seberapa kira-kira? Bapak Ibu ingin tahu arsy Allah? Bandingkan arsy Allah dengan kursi Allah, itu seperti tameng, Bu, tameng dikasih logam 100 ribuan, jumlahnya 7. Kecil nggak, Bu? Bu, Bapak, kecil nggak? 7 logam uang 100 rupiah ditaruh di tameng yang biasa ukuran, kecil nggak? Kecil. Itu bandingan 7 langit 7 bumi dengan kursi Allah. Mohon maaf, dengan kursi Allah. Wasi'an kursiyuhus samawati wal ardh. Sekarang kursi dengan arsy bandingannya kayak apa? Kata Rasul mengatakan seperti 100 lingkaran besi 100 rupiah itu dilemparkan di tengah-tengah lapangan. Jadi arsy itu sangat agungnya. Bagaimana pemikulnya? Maka orang yang mengucapkan amin bersama aminnya malaikat diampuni oleh Allah. Jadi mulia nggak, Bu? Kira-kira, Bu? Mulia nggak, Bu? Mulia. Maka dikatakan siapa yang sholat subuh berjamaah itu dalam jaminan Allah. Yang merusak jaminan Allah pasti dilemparkan mukanya ke dalam api neraka. Ini adalah kemuliaan pewaris Nabi secara umum. Adapun kemuliaan pewaris Nabi khusus adalah para ulama, pewaris ilmu Rasul yang memahami ar-rasikhuna fil ilm, yang sangat
sikapnya ifrad dan tafrid, murad dan maghrib, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada yang tidak tahu siapa ulama, pokoknya yang pakai serban dianggap sebagai, yang bisa ceramah di televisi dianggap ulama. Berbahaya, Bu. Berbahaya sekali. Tapi ada juga yang mencuekin ulama dianggap apa? Kalau dengan datang ke psikolog itu mufti, Bu. Jadi psikolog itu didengerin baik gitu. Kepada dukun jadi mufti. Tapi gilirannya kepada ulama lawan diskusi, Bu. Jadi kalau ulama, Ustaz punya pendapat apa? Aku juga punya pendapat. Padahal dia nggak punya paham terhadap dinul Islam. Maka bagaimana kita di tengah-tengah memuliakan ulama, tunduk kepada ulama? Apa kata Allah? Orang masyarakat yang tidak ikut ulama, tidak mau kembali kepada ulama, akan disesatkan oleh setan. Jadi ulama itu Abu, penjaga masyarakat. Rasul penjaga sahabat, sahabat penjaga tabi'in, tabi'in penjaga tabi'in, kan gitu kan? Ulama itu penjaga masyarakat. Mari katakan dalam surat An-Nisa 83-85, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ad'u. Kalau datang berita itu langsung disebarluaskan. Walau rudduhu ila rasul wa ulil amri minhum. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada yang berwenang. La'alimahul ladzina yastanbi'unahu minhu. Niscaya ulama-ulama yang bisa mengambil istibat hukum itu menjelaskan kepada mereka. Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Kalian kalau nggak mengikuti ulama akan mengikuti setan. Maka aliran sesat rame, Bu. Karena apa? Nggak ikut ulama. Mohon maaf, Bu. Kalau setiap kita rajin ke masjid, terikat dengan imam masjid, kalau ada apa-apa tanya dengan imam masjid, itu kira-kira terjaga nggak, Bu? Terjaga. Coba lihat, Bu. Ada kan gafatan, Bu, musobek, ya. Ada gafatan ya, gerakan fajar bersandar atau musobek, atau apa namanya dikatakan qiyadah Islamiyah yang ngajari nggak sholat. Bayangkan, Bu, seorang dokter itu di Jogja itu sampai ikut gafatan nggak sholat, ya. Didatangkan suaminya nggak kenal lagi. Karena apa? Mestinya kalau ada apa-apa itu tanya kepada ulama. Ulama sebagai rujukan. Iya, ulama itu sebagai rujukan. Ulama itu sangat dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Ulama lah yang sebetulnya menjaga akidah umat Islam ini. Maka Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum. Minkum itu siapa, Bu? Bapak, orang yang beriman. Penafsiran ulama mengatakan ulil amri itu pemerintah kalau taat kepada Allah. Kalau ulama seperti Abu Bakar dan Umar. Yang kedua ulama. Maka Pak Haji Dirwan Kapolres Klaten kan ngomong sejak awal itu yang berjuang di lapangan itu adalah pemerintah yang berdampingan dengan ulama. Ya, ulama dengan pemerintah bersama-sama mulia. Ketika berantem sudah habis negara itu. Nah, maka dikatakan oleh para ulama-ulama besar, luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu racun. Artinya kalau orang memuji ulama, menjatuhkan ulama, berarti dia telah menjatuhkan menjatuhkan dinul Islam, dan pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Terjemahan yang benar, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu darajat, derajat yang
sangat banyak. Bukan kalau di Departemen Agama itu apa namanya terjemahan itu beberapa derajat, itu salah. Derajat itu artinya apa? Derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbedaan antara ulama dengan ahli ibadah 1:1000. Dikatakan seperti bintang-bintang, ya, dengan rembulan. Ada rembulan semua, berhenti semuanya. Untuk itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita memuliakan ulama-ulama kita. Karena Rasul mengatakan min ijlalillahi, termasuk memuliakan Allah, termasuk mengagungkan Allah. Ikram bi syai'il muslim, memuliakan orang sepuh yang sudah berubah. Yang kedua, ikram hamilil Quran, memuliakan orang-orang yang memahami penghafal Al-Quran. Ghairul ghali wal jafi, yang tidak ekstrim kanan ekstrim kiri. Wa sultanil muqsit, raja atau penguasa yang adil. Untuk itu ulama yang tadi katakan innal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran. Nabi itu, para nabi itu tidak mewariskan uang, tetapi mewariskan ilmu, tafaqquh fiddin. Artinya pewaris nabi siapa? Ya ulama yang mewarisi ilmu nabi, yang mewarisi tugas nabi. Inna yakhshallaha min ibadihi ulama. Tiada lain yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi ulama itu siapa? Satu, yang memahami dinul Islam secara utuh. Yang kedua, yang takut kepada Allah. Yang ketiga, yang memperjuangkan tegaknya dinul Islam, yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam, yang menjadi mortir kebenaran untuk menghancurkan kebatilan. Terakhir kali, tinggal 2 menit lagi, 3 menit lagi, saya ingin tanya, Bu. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah sampai ke alam semesta? Semuanya sudah dapat rahmat Allah? Semuanya sudah Islam? Semuanya sudah Islam? Belum. Banyak akhirnya masih. Oh, di sini, alhamdulillah. Maksud saya, apakah rahmat Allah sudah sampai secara semesta? Belum. Yang kedua, kata Nabi, innama inni zuyalil ardh. Aku itu pernah bumi itu digulung untukku, diperlihatkan petanya dari ujung barat ujung timur, dan kekuasaan umatku akan sampai kepada semuanya. Apakah sudah sampai semuanya? Belum. Saya belum Islam wan nahar. Islam akan sampai semua yang ada malam dan siangnya. Sudah sampai? Belum. Siapa yang melanjutkan? Dua aktif dalam. Siapa yang melanjutkan? Dai dan ulama bersama-sama menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Itu pewaris Nabi. Karena Nabi walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala dini kulli. Islam harus menang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata ulama-ulama yang rabbani juga telah tersebar ke seluruh dunia. Hasilnya apa? Islam itu
sekarang sudah mulai merambah ke Eropa. Di Inggris itu yang sholat subuh berjamaah itu sampai salah satu masjid sampai 5.000 setiap hari. Tinggal ada berapa Bu Anissa? Di Spanyol markas yang hafid Quran itu ratusan di Spanyol. Di Eropa itu setiap 5 menit ada orang masuk Islam. Maka orang kafir ngomong, engkau Islam kan Eropa, ku Kristen kan Indonesia. Dan sekarang bapak-bapak harus ngomong, enggak, Islam harus tegak di Indonesia. Begitu itu pewaris apa para nabi dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Nah, pewaris nabi adalah para ulama dan aktivis yang memiliki akhlak baik, yang tidak menjual akidahnya untuk mendapatkan dunia, tapi siap berkorban apapun yang dimilikinya demi mendapatkan kemuliaan, yaitu dipilih oleh Allah sebagai instrumen untuk menegakkan kebenaran. Bapak Ibu, sekarang jam 5:30 sudah maghrib ya. Untuk itu tidak perlu lama-lama. Saya tadi sebetulnya mestinya jauh sebelumnya sudah sampai sini, muter-muter terus nanti keluar jalan raya Solo Jogja. Mana? Ya Bapak harus muter lagi gitu ya. Ya alhamdulillah sampai di sini. Saya tadi dari sudah sampai ini sampai di. Ya nggak tahu. Memang saya bukan tipologinya untuk jadi bupati dan nggak tahu lah dan memang. Bagi saya nggak penting saya bupati, tapi asal bupati ngasih saya alhamdulillah. Ya, kemarin ada yang ngomong, Ustaz UPN ngomong, Ustaz, demi Allah, ada utusan dari Solo minta supaya Ustaz UPN mau dijadikan calon wali kota. Saya bilang, yang penting yang jadi wali kota adalah santri saya. Jadi setiap Senin ngaji di sini, evaluasi menjalankan tugasnya atau tidak. Saya bilang gitu. Dan mudah-mudahan ya nanti di kemudian hari dengan kerja ulama, kerja para aktivis mengarahkan Indonesia kepada kebaikannya, dan mudah-mudahan di istana sana yang bisa menempati istana adalah orang-orang yang paling pantas menjadi imam di Masjid Istiqlal. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Hari apa saja? Tanggal 29. Hari haknya aja. 29.